أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di kesempatan yang panas ini ya, kami minta maaf kepada para abang-abang ini yang datang. Kebetulan ada trouble ya, panas. Alhamdulillah tadi pun kita pikir nggak jadi ya karena lampu dan sebagainya, ditinggal AC saja. Terpaksa kita gunakan kesempatan ini karena abang-abang kita ini hari Senin sudah mau berangkatnya balik lagi ke tempatnya ke Jakarta, makanya dipas sekali. Nah, pikir kemarin masih ada seminggu lagi awal Agustus, ternyata mau dipercepat ya karena pasti ada tugas ada sebagainya kan, karena berhubungan dengan negara ya, nggak bisa main-main kita. Jadi alhamdulillah, makanya di kesempatan yang singkat ini, walaupun panas ini, terpaksa di satu sisi terpaksa, di sisi lain juga ya semoga makin banyak pahalanya begitu, baik abang kita ini juga kita semua. Nah, jadi poin kita pertama, yang pertama saya sampaikan kepada Bang Fatih. Jadi inti pertama adalah tentang motivasi belajar dan sebagainya karena sudah mau lulus, intinya kepada semua. Baru nanti yang kedua tentang IPDN-nya. Bisa jadi mungkin ada yang kalian diantara kalian langsung mau masuk habis selesai nanti, atau mungkin bisa jadi ada pending dulu, kuliah kemana dulu dan sebagainya, atau sebagai informasi ala kuliah tidak ada yang ruginya gitu kan. Nah, mungkin nanti ada tetangganya ada informasinya atau ada siapa begitu, jadi nggak mesti harus aku kan nggak kayak BDN jadi nggak peduli, bukan begitu. Karena sekarang yang penting ini informasi dulu, bisa untuk kita, bisa untuk saudara kita, bisa untuk tetangga kita, atau yang lain-lain sebagainya. Baik, waktu kita sudah jam 9:15. Nah, supaya nggak terlalu panas, kami persilakan Bang Fatih untuk langsung nanti kita bagi sesi pertama tadi, kemudian nanti BDN-nya mungkin atau siapa, baru ke yang pertanyaan nanti di sesi yang ketiga, baru penutupan. Oke, silakan Bang Fatih. Baik, mungkin yang pertama kami mau bagi-bagi informasi atau seputar apa yang telah pengalaman kami selama mungkin bagaimana cara masuk IPDN atau motivasi apa yang telah kami lakukan supaya bisa masuk ke dunia ranah belajar di IPDN. Mungkin ini kalau abang lihat dari adik-adik semua, mungkin banyak yang abang lihat udah dari MTS sambung ke SMA, ya nggak? Banyak nih dari muka-mukanya. Abang juga mungkin pernah ngajar di tempat kalian dulu, masalah abang waktu mufradat. Jadi kita saling kenal lah mungkin ya. Muhammad Al-Sabari, dulu abang juga pernah sekolah di sini, mungkin dan ada masih juga beberapa muka yang abang di sini. Izin perkenalan diri, nama abang Said Firki Rensyah. Abang dulu alumni MTS di sini juga di Damora, tahun 2018 tamat. Kalau kami sebutnya DMA 18. Mungkin ya sedikit mungkin ada cerita gimana motivasi abang selama kok bisa masuk ke IPDN ini. Sebenarnya abang tuh dulu nggak terlalu mau fokus ke ranah pemerintahan. Abang dulu malah fokusnya tuh ke ranah yang misalnya sains gitu, yang masuk ke kuliah. Cuman secara logika kita mungkin nggak masuk akal. Kenapa sih abang dulu mau masuk ke IPDN padahal yang awalnya itu mau masuk ke yang kuliah gitu kan. Cuman karena mungkin motivasi dari abang-abang yang sebelumnya juga ada dari alumni kita juga di sini, Bang Khairul Ihsan itu udah mau tamat juga di PDN kan. Jadi motivasi sendiri untuk abang lihat kenapa abang tuh bisa lulus di PDN, kenapa sih dia mau masuk ke IPDN. Rupanya ada banyak kelebihan yang bisa kita dapatin setelah kita lulus di PDN ini. Salah satunya kita bisa langsung kerja, kita otomatis langsung jadi PNS ketika kita udah tamat dari PDN ini sendiri. Di PDN ini kami kuliah itu
sekitar 4 tahun. Jadi selama di PDN banyak motivasi yang abang dapat dari abang-abang sebelumnya. Mulai dari mungkin dari dia belajar giat kan sebelum PDN tuh, karena masuk ke PDN tuh ada sulit-sulitnya juga. Ada 4 tahapan dalam tes PDN ini. Jadi kalau misalnya kita nggak rajin, kita gimana ya? Kalau kita nggak giat untuk belajar, susah untuk lewat di PDN ini. Jadi harus ada motivasi khusus dalam diri kita sendiri biar kita bisa lulus di PDN ini. Mulai dari mungkin belajar soal-soal TO sebelum ini kan, karena ada tes SKD itu kan. SKD itu seleksi kompetisi dasar. Itu kurang lebih kayak orang tes CPNS lah soal-soalnya. Itu ada satu soal, ada bang kan. Jadi kita harus sering-sering ulang-ulang soal-soalnya. Sama lah kayak tes-tes di TBK itu. Jadi kita harus sering-sering ulang-ulang apa yang ditanya di situ. Terus mungkin kalau misalnya dari segi apa ya, ini di sana juga ada, kita tuh harus patuh dengan aturan-aturan. Jadi kalau selama di daerah ya kita udah nggak patuh, kita sering melanggar aturan, itu nanti di sana susah juga. Jadi kan selama kita di daerah ini kita harus membiasakan diri, patuh dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh daerah kan. Jadi kalau kita udah patuh, makin mudah kita nanti ke depannya. Apalagi nanti ini kan kita belajar di PDN nih, itu kita ke depan juga di dunia kerja. Jadi kalau kita nggak mematuhi aturan, susah juga kan. Terus mungkin dari segi menjaga hubungan baik dengan guru itu penting juga. Kalau kita nggak menjaga hubungan baik dengan guru selama di sini, nanti di sana kita jumpa mungkin dengan senior, dengan abang-abang senior kan, dengan pengasuh-pengasuhnya, dengan dosen-dosen. Kalau kita nggak menjaga baik dengan hubungan baik dengan guru, susah juga nanti di sana. Relasi kita kurang, kita nggak kurang respect dengan abang-abang, dengan guru-guru kan. Jadi kita juga harus saling menghormati guru gitu. Ini salah satu kegiatan siklus kehidupan kami di sana. Mungkin nggak jauh beda dengan kalian yang di asrama ini ya. Tapi bedanya itu kalau kami di sana terikat peraturan, dan peraturannya itu emang ketat dan harus kita jalankan. Mulai kami bangun pagi itu pukul 4.00, pukul 4 pagi kami melaksanakan sholat subuh di masjid bagi yang beragama muslim. Kemudian setelah sholat subuh itu kami melanjutkan aerobik pagi, itu olahraga pagi, biar bagus badan kita, biar jagalah badan kita sehat kan. Kemudian setelah aerobik pagi pukul 5.30 kami pembersihan diri, itu setelah mandi. Kami mandi, bersihan diri, pakai baju semuanya. Kemudian kami lanjutkan jam 6.30 kami sarapan pagi. Kami sarapan pagi di sana itu juga ada aturannya, kami juga ada jadwalnya, nggak bisa kami sembarangan kayak gitu. Mungkin kalian di asrama nih waktu masa-masa abang dulu Damora makan bebas, mau nggak makan terserah kan gitu. Kalau di sini nggak bisa, kami harus tetap mengikuti sarapan pagi. Kemudian setelah itu kami melaksanakan apel pagi jam 7. Setiap pagi itu kami pasti melaksanakan apel pagi. Itu mulai dari cek perlengkapan kami, pokoknya mungkin ada informasi yang terbaru akan disampaikan saat apel pagi. Kemudian 7.30 kami melaksanakan jadwal perkuliahan sampai jam 12 siang. Itu kami akan masuk kepada prodi kami masing-masing, ke kelas kami masing-masing melaksanakan perkuliahan. Kemudian itu setelah jam 12 kami lanjutkan apel siang. Jadi sebelum makan siang itu kami biasa apel siang untuk pengecekan kami. Kemudian 12.30 kami makan siang, setelah itu kami jadwal pelatihan. Kami di sana itu termasuk ada pelatihan juga, bukan hanya kami fokus di teori aja, tidak fokus di perkuliahan ya. Kami juga ada pelatihan mulai dari menanam gitu, cara ini, cara itu. Kami lanjutkan pada siang hari dari pukul 13.30 sampai 16.30. Kemudian 16.30 sampai 17.30 kami olahraga mandiri. Sama kayak kalian di sini, kalau sore-sore mungkin main futsal, main basket kan, atau apa yang lain sebagainya. Kami olahraga mandiri.
Setelah itu kami 7.30 langsung melaksanakan pembersihan dan persiapan untuk sholat maghrib di masjid bagi yang muslim. Kemudian setelah sholat maghrib kami melanjutkan makan malam. Setelah makan malam kami melaksanakan apel malam. Setelah apel malam kami langsung kegiatan wajib belajar mandiri. Kami harus belajar juga di sana, belajar mandiri saat malam hari. Kemudian setelah wajib malam mandiri kami 21 sampai pukul 10 ini kegiatan mandiri itu kami persiapin desa untuk baju yang akan kami pakai besok. Selain itu kayak misalnya baju PDH ini kami pakai, kami gosok pada jam 21 sampai jam 10, kami ngeberasu semua. Setelah jam 10 kami melaksanakan istirahat malam. Gitulah siklus kami di sana. Dan ini program studi kami. Kami terbagi dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Fakultas Politik Pemerintahan itu terbagi jadi 3 prodi: Politik Indonesia Terapan, Studi Kebijakan Publik, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Fakultas Manajemen Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan Publik, Teknologi Rekayasa Ilmu Pemerintahan. Dan yang Fakultas Perlindungan Masyarakat terdiri 3 prodi: Praktik Perpolisian Tata Pamong, Kependudukan dan Catatan Sipil, Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Nah, jadi mungkin sedikit ya abang potong ya. Nah, abang mau jelasin dikit apa prodi abang ini yang kami di depan nih. Abang sendiri prodinya Manajemen Sumber Daya Manusia, itu di Fakultas Manajemen Pemerintahan. Kalau abang di Fakultas Manajemen Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Daerah. Abang juga di Fakultas Manajemen Pemerintahan, jurusannya Keuangan Publik. Nah, ini salah satu kampus kami kan. Ini kalau di kampus NTB kami itu ada terbagi dari kampus pusat dan kampus regional. Jadi kalau misalnya kampus pusat itu kami berada di kampus Jatinangor nih. Ini kampus pusat kami yang dari awal masuk kami di sini. Ini kampus IPDN Jatinangor. Dan ini kampus IPDN di Nusa Tenggara Barat. Ini kampus IPDN Sulawesi Selatan, kampus IPDN Sulawesi Utara, kampus IPDN Papua, kemudian kampus IPDN Kalimantan Barat. Ini kampus IPDN Sumatera Barat. Dan ini salah satu kampus pusat kami juga yang berada di Cilandak di Jakarta. Jadi fasilitas yang dapat kalau kita masuk sana itu salah satunya gedung perkuliahan itu Wisma asrama kami, kalau kami sebutnya Wisma. Gedung Mensa itu ruang makan kami. Kemudian laboratorium terpadu, balai room Rudini yang kami sebut, kalau kita sebut itu aula, kamar sakit asrama, kantin dan supermarket, koperasi, tempat ibadah, masjid, gereja, pura, itu semua agama ada di sana. Fasilitas olahraga, stadion sepak bola, basket, kolam renang dan lain-lainnya. Apapun yang kalian minat mungkin di olahraga semua ada di sana. Kemudian fasilitas perbankan, mungkin kalian mau tarik uang dari ATM apapun ada di sana. Lahan pelatihan, gedung UKP. Kemudian di sini mana? Ini salah satunya kalau kalian mau tes IPDN, jadi kalian harus melewati tahapan-tahapan ini. Yang pertama itu kalian dari administrasi, kalian urus berkas itu kan, biodata kalian semua. Jadi di awal administrasi ini, kemudian lanjutkan dengan TKD. TKD itu tes kemampuan dasar. Jadi yang kami bilang itu kalian harus lebih banyak belajar di TKD ini. Karena apa? Saingan kalian mungkin pasti ramai dan mungkin pasti orang ini persiapan makin lebih. Makanya dari kalian itu harus belajar TKD itu dari sekarang. Selesai kalian masuk TKD itu, kalian lanjut dengan tes kesehatan tahap 1. TKD itu apa? Pelajarannya apa? Jadi Ustadz di TKD ini ada 3 materi. Yang pertama TIU, TWK, TKP. TIU itu yang pertama kalau kita bilang tentang matematika dasar.
misal tambah 1 tambah 1 atau 1 bagi ini gitu. Nanti mungkin ada angka deret gitu, kalian belum tahu angka deret, mungkin nanti kalian pasti tahu angka deret itu gimana. Pokoknya matematika dasar, tambah, kali, kurang, bagi. Dengan kalian kemampuan dasar matematika dasar itu insya Allah kalian bisa lewatin TKD itu. Kemudian ada TWK. TWK ini tes wawasan kebangsaan. Jadi TWK ini materi tentang Indonesia ini, wawasan kita, wawasan kebangsaan kita. Bagaimana kita tahu undang-undang gitu, Pancasila, lambang negara, pokoknya masalah dengan Indonesia kita ini. Kemudian ada tes TKP, tes kepribadian, tes TKP, tes kepribadian apa? Tes kepribadian dasar. Jadi TKP ini TKD. Jadi TKP ini TKP ya. Jadi TKP ini kalian belajar tentang kepribadian kalian. Mungkin dengan tes itu kalian bisa tahu mungkin kalian ini bagusnya ke sini atau bagusnya ke sini. Dengan tes TKP itu kalian harus jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Maka kalian akan tahu, oh saya lebih bagus ke sini atau lebih bagus sini, dan akan dinilai oleh orang panitia IPDN ini. Kemudian setelah kalian lulus dari TKD ini, kalian lanjut dengan tes kesehatan tahap 1. Mungkin dari kalian dari sekarang kalau emang kalian minat dengan IPDN, kalian harus menjaga kesehatan kalian. Karena kami ada juga tes kesehatan tahap 1, itu dites anggota luar tubuh kami. Misalnya mulai dari mata, ada rabun atau enggak, gigi kita gitu, atau tulang kita apa pernah patah gitu. Itu akan dites semua, akan dicek. Dan mungkin misalnya kalian punya patah tulang itu minimal tuh setahun yang lalu gitu. Makanya kami dalam tes ini emang agak ketat sedikit karena ya gini, tes kesehatan pun ada. Kemudian tes psikologi integritas dan kejujuran, itu tes otak kita, tes mental kita. Dengan tes PC ini sama kayak abang bilang tadi TKP. Jadi TKP ini kalau kita bilang kalau PC ini lebih payah dari TKP kalau kita bilang. Jadi kalian di tes psikologi ini mungkin dites cara kalian bicara gimana, atau dites bagaimana kalian cara berpikir, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Tubuh kita mungkin ada penyakit, riwayat penyakit gitu, atau penyakit-penyakit yang emang mungkin kalian masih muda ini belum nampak penyakitnya, tapi dengan tes itu mungkin kalian nanti bisa tahu mungkin. Makanya kalian dari sekarang tuh harus menjaga kesehatan kalian. Atau daring melalui portal SSCASN BKN. Kemudian kalian mengikuti seleksi kompetensi dasar yang tadi abang bilang TKD itu. Tapi sekarang TKD itu udah menggunakan komputer assessment test. Jadi online gitu. Kalian tes, nilainya keluar langsung. Jadi model online. Kemudian setelah itu kalian lanjut tes kesehatan tahap 1 yang abang bilang, itu dilaksanakan biasa di Bidokes Polda. Yang periksa kita itu orang rumah sakit Polri, polisi ya. Kemudian setelah itu tes psikologi integritas dan kejujuran yang dilaksanakan oleh Biro SDM Polda juga, karena IPDN ini yang dipegangnya oleh polisi, yang seleksinya itu polisi. Kemudian kalian masuk ke Pantohir, yaitu kalian dicek ulang berkas kalian, dan kemudian tes kesehatan tahap 2, kesamaptaan dan wawancara. Kesamaptaan itu contohnya itu kayak lari, olahraga, kalian berapa kali lari sanggup, sit up, push up itu. Kalau misalnya nilai 100-nya itu untuk push up 42 kali ya, 42 kali dalam 1 menit. Kalau sit up itu 42 kali Pak, 42 kali dalam 1 menit. Kemudian pull up minimal nilai 100-nya itu 17 kali dalam 1 menit. Kemudian lari minimal 2400 meter dalam 12 menit. Nah, nih ya, bagian dinas dah. Jadi ini salah satu pakaian dinas kita di sana. Jadi kami di sana tuh 24 jam tuh harus berseragam selalu, nggak bisa lagi pakai baju bebas itu. Tapi kami dikasih semua
pakaian apapun kegiatannya itu pasti ada pakaiannya. Salah satunya ini PDU, pakaian dinas upacara. Itu biasa kami gunakan itu saat ada upacara-upacara besar gitu. Kemudian ada PDH, pakaian dinas harian. Inilah dia yang kami pakai sekarang ini, namanya PDH. Kemudian ada PDL, pakaian dinas lapangan. Kemudian ada PDL Menwa, pakaian dinas lapangan resimen mahasiswa. PDP, pakaian dinas pesiar. Ini pakaian kami gunakan waktu misalnya kami pesiar Sabtu Minggu gitu. Kemudian ada PDO, pakaian dinas olahraga kami. Nah, kami di sana biasa kegiatan, kalau misalnya ada kegiatan atau apa, kami selalu pakai PDO nih. Karena kami nggak bisa pakai baju sembarangan itu kan, harus pakai PDO nih, pakaian dinas olahraga. PDUB, pakaian dinas upacara besar. Ini kami gunakan baju ini saat kami pelantikan nanti. Waktu saat kami wisuda tamatan dari PDN itu kami gunakan baju pakaian dinas upacara besar nih. Lanjut dong. Udah. Mungkin ini ada sedikit video ya, biar mungkin suasana nggak terlalu kekang gitu kan. Ada video tentang IPDN. Nah, Oke ya. Ini serta Tuhan akan selalu mendekat diri, menenangkan jiwa raga ini, dan meyakinkan hati yang ada yang sia-sia. Tak akan ada sisa yang membara di setiap proses yang ada dalam menggapai cita yang kita harapkan indah. Kita tahu telah rasa gelisah terus mengatur, membuat semua seolah sulit untuk dilalui. Namun kami menetapkan hati, mengikhlaskan yang terjadi. Inilah awal perjalanan kita. Goresan tinta pembuka yang mewarnai kenangan indah. Baik, alhamdulillah. Tadi dengan segala kekurangan kita, sudahlah panas ya. Infokus pun aneh juga. Apa namanya? Satu hal tadi yang di awal sebelumnya, ketika Bang Fatih tadi datang, saya pikir beliau memanggil dua tadi bukan dari kita, ya kan? Ternyata dari anak Damora juga nggak jauh-jauh juga, ya kan? Sempat satu angkatan cuman di MTS. Kalau kuliah masih ada hubungan keluarga dengan kita. Jadi artinya kalau masih ada di antara kita, atau mungkin minimal kan direcehkan begitu sekolah kita, ya ternyata sekolah kita, ya, MTS bisa gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya ada perasaan aku masih gini sekolah ini, jangan salahkan sekolah. Sekali lagi, kita sendiri sebenarnya pertama ya, jadi musuh itu kita sendiri. Musuh terbesar dalam kesuksesan adalah diri kita sendiri. Paling pertama itu sudah menjudge diri kita, aku memang nggak bisa kok, aku memang bodoh kok, ya gitu kan. Sudah, aku belum bisa dengan aku nggak bisa lain tuh ya, itu satu kata dah berbeda. Aku memang bodoh itu sudah menjatuhkan sendiri, apalagi kita berhadapan dengan musuh di luar tubuh kita, gitu kan. Kalau ada kekurangan di sekolah kita, ya maklumi aja, emang namanya sekolah, nggak mungkin nggak ada. Antum ketika ke SMA, kemana dulu SMA-nya? ke Musal. Bisa terus ini? Nah, pasti ada kekurangan juga kan? Nggak mungkin lah sempurna semua, makanannya beda gitu kan, gurunya nih, nggak mungkin gitu kan. Ada kekurangan di sekolah itu. Kalau mau cari sempurna ya di surga gitu kan. Memang dunia tempat namanya dunia kekurangan. Nah, semua apa yang kita lakukan pasti terpikir di belakang tadi. Ada pertanyaan dari Yana kan, sebelum ke antum, masyarakat ke antum semuanya. Ini pertanyaan terserah nanti siapa yang jawab atau tiga-tiganya. Di sana itu ketika pendidikan tadi, adakah makanan atau minuman yang misalnya kalau makan itu nanti berefek ke yang lain atau kayak mana? Atau kita ada yang dipantang gitu? Nggak boleh diminum atau makan sebagainya, selain narkoba jelas gitu kan, maksudnya ini nanti berefek dengan kesehatan. Mungkin kalau kelas 1 masih ini nggak boleh sama sekali, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ini kan kelas berapa sekarang? Semester berapa nanti? Tahun berapa nih? Saya Ustadz masuk semester 3. Masuk semester 3. Semester 3 ini semester 5. Ya, Jadi beda setahun. Dari sisi makanan ya Ustaz ya. Sebenarnya kalau dari sisi makanan itu kami
dari semua tingkatan, dari tingkat awal sampai tingkat akhir tuh sama semua. Jadi kan tadi ada dinampakin tadi kan yang ruang menza. Ruang menza itu ruang makan. Jadi kami itu semua angkatan dari tingkat pertama sampai tingkat 4 itu dikumpulin dalam satu tempat, itu sekitar 4.000 orang dalam satu tempat itu untuk makan. Jadi ada satu ruang makan itu emang khusus untuk kita makan. Itu semua tuh, semua angkatan dari tingkat awal ke tingkat akhir. Jadi untuk makanannya pasti pagi ada makan ayam, daging, ya, ada ayam, daging, telur gitu-gitulah. Hampir sama lah dengan di daerah ini. Tapi mungkin kalau abang lihat ya, ada lebih meningkat dikit lah ini ya. Itu paling. Tapi intinya sama semua. Tingkat awal, tingkat akhir itu sama semua makanannya. Jadi Nggak ada. Karena emang satu tempat kita makan semua rame-rame. ada jalan keluar kita di sini sekarang, jalan ke kantin kalau nggak suka. Kantinnya ada juga. Tapi kalau untuk makan tuh wajib. Karena emang udah ada waktu wajib makan. Kalau kita nggak makan itu malah dicari, malah kena pelanggaran ya. Oh iya. Itu kalau misalnya kita nggak ikut kegiatan makan itu salah satu pelanggaran juga di sana. Makan itu apa? Makan tuh wajib kami di sana. Kalau sekenyang apapun kadang kalian harus makan Pak. Harus habisin. Untuk mungkin terserah di satu atau semuanya atau bagaimana. Itu mulai bener-bener aku harus ke IPDN tuh kapan tuh? Menjelang berapa bulan mau lulus kalau coba. Mulai ini lah gitu. Mungkin kalau saya lihat niatnya itu mungkin dari kelas 3 SMA tuh semester 2 baru persiapan untuk tes IPDN. Ya tesnya itu pertama cuman awalnya terinspirasi cuman lihat-lihat video dari Instagram. Ya bisa jadi motivasi juga buat kalian. Kalau kalian berpikir di sini nggak bisa belajar tentang apa tes SKD itu tentang IPDN, kalian bisa juga belajar dari YouTube, lihat-lihat videonya. Terus dari belajar itu mungkin dari situ ada link-link PO, bisa kalian daftar diri kalian di situ. Ya biar tahu lah nilai kemampuan kalian tuh semana untuk bisa tingkatin lagi. Terus kalau dari basic-basicnya itu kalian bisa juga lari jogging di sini sore-sore. Bisa diatur waktunya, kalau emang serius dicepatin lagi atau diatur lah juga waktunya itu. Sama jangan begadang malam kalau memang mau tingkatin kekuatan fisik. Jadi kelas berapa tadi? Kelas 3 SMA saat baru. Pas ini dari awal-awal udah mulai. Iya, baru kelas 3 baru. Iya. Ya mungkin kalau dari abang sendiri ya, abang tuh mungkin mulai terpikir masuk IPDN tuh di pertengahan kelas 3. Kenapa? Abang awal mau masuk itu bukan ke IPDN awalnya, masuk ke di dunia perkuliahan lah, di umum, masuk ke teknik atau apa gitu kan. Karena pure abang awal itu lebih ke arah misalnya sains gitu, yang matematika, IPA gitu kan. Mungkin ada abang lihat juga dari abang-abang sebelumnya, dari motivasi tersendiri juga untuk mau ngetes di PDN. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah malah lewatnya itu di PDN. Jadi malah makin jadi motivasi untuk bisa lebih waktu udah masuk di PDN itu. Ini sebenarnya di pertengahan kelas 3 baru terpikir mau masuk ke IPDN. Ustaz, kalau misalnya dari abang sendiri tuh, abang kepikir masuk IPDN tuh awal kelas 3 SMA. Itu dari waktu udah kelas 2 tuh abang udah kepikir, ini aku tamat SMA, ini mau kemana. Itu abang udah kepikir dari situ. Emang kalau misalnya basic dari abang nih, kalau emang basic dari abang nih, abang kurang minat di perkuliahan. Kayak misalnya masuk kuliah tuh abang kurang minat memang. Makanya abang cari-cari daftar gitu sekolah kedinasan ataupun polisi TNI gitu kan. Jadi abang ya dari situ abang baca-baca mana yang bagus, apa yang cocok sama abang. Dan abang juga tanya dengan orang tua abang gitu, kompromi apa yang bagus mau masuk tes apa gitu. Akhirnya orang tua abang juga saranin tes coba IPDN mungkin. Lalu abang cari-cari tahu kan IPDN tuh kayak cocok dengan abang. Dari mulai semester 2 kelas 3 tuh abang udah persiapin diri. Waktu abang tes rupanya belum rezeki abang di tahun itu. Waktu abang tes tuh belum rezeki abang gugur di tes PSI psikologi. Kenapa? Ada soal atau bagaimana? Mungkin kurang persiapan, Ustaz. Kurang persiapan, jadi di situ abang tidak memenuhi syarat, abang gugur di situ. Waktu kerja di Banda Aceh.
Jadi waktu kejadian abang gugur itu, dari situ abang minat abang tuh makin bertambah untuk masuk IPDN. Jadi bukannya kita istilahnya tuh bukan kalau kita ada gagal kita menyerah, bukan. Makin kita minat, semangat kita tuh tinggi. Jadi mulai dari situ abang pikir, kok bisa aku jatuh di sini ya, kok bisa aku gagal di sini. Setelah aku abang nganggur setahun itu emang persiapan diri untuk tes PDN kedua kalinya, dan alhamdulillah abang rezeki di tahun kedua. Mungkin itulah motivasi dari kalian, jangan kalian pikir aku udah gagal di sini kalian nggak bisa lagi ulangi. Coba lebih semangat lagi kalian untuk tingkatin diri kalian sendiri lagi. Kalau yang tadi ada gagal juga? Enggak ada Ustaz, saya pertama tes. Satu alumni kan? Kalau kami satu angkatan dulu. Angkatannya? Kalau ini yang dilekin. Oh, makanya enggak. Oh, enggak tadi ya. Ini ternyata ada kayak tadi ada macam-macam tadi ya. Oke, baik, langsung ada tambahan gitu. Nah, mungkin itulah kayak tadi dibilang sama Bang Said tadi kan, dia lulus kan di tahun kedua. Jadi sebenarnya kesempatan untuk tes itu ada 3 tahun. Jadi kalau misalnya di tahun pertama masih gagal, kuatin lagi motivasi kita, semangat lagi untuk bisa lulus di tahun kedua, tahun ketiga. Karena ada 3 tahun ini batas bisa daftarnya. Jadi kalau misalnya tahun pertama masih gagal, kuatkan lagi motivasi, belajar lagi yang giat. Biar apa? Lulus di tahun kedua, tahun ketiga gitu. Artinya kan sudah berarti kan apa namanya sudah disampaikan kan kalau bisa kan langsung masuk. Makanya berarti persiapannya nanti kan. Persiapannya mulai dari sekarang. Nanti itu kalau misalnya nggak bisa di tahun pertama seperti itu ternyata masih ada nanti nggak mundur. Tuh, Mungkin ada pertanyaan dari kalian-kalian.